Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polres Klaten menerima kunjungan tim peneliti dari Akpol Lemdiklat Polri dalam rangka pelaksanaan penelitian terhadap perwira lulusan Akpol tahun 2022 sampai 2024 pada Selasa 29 Juli 2025. Penelitian ini mengusung tema konstruksi Jarlatsuh dalam mewujudkan polisi sebagai penjaga kehidupan, pembangunan peradaban dan pejuang kemanusiaan yang bertujuan untuk mengkaji implementasi pola pelatihan dan pembinaan terhadap para perwira muda lulusan Akademi Kepolisian. Pada hari Selasa, tanggal 29 Juli tahun 2025, Polres Klaten menerima kunjungan tim peneliti dari Akpol Lemdiklat Polri dalam rangka pelaksanaan penelitian terhadap perwira lulusan Akpol tahun 2022-2024. Polres Klaten menjadi lokasi pelaksanaan penelitian perwira lulusan Akademi Kepolisian Akpol tahun 2022-2024 dengan tema konstruksi Jarlatsuh dalam mewujudkan polisi sebagai penjaga kehidupan, pembangunan, peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Tim peneliti terdiri dari dosen kepolisian Madya TK2 Akpol, Lemdiklat Polri Kombes Pol Andreas Heri Susidarto, Kombes Pol Nugraha Aristawarman, serta dosen utama Akpol Lemdiklat Polri Kombes Pol Aap Sinwan Yasin. Penelitian ini juga melibatkan akademisi dari Universitas Diponegoro, Semarang, Rahmi Dwi Susanti. Dalam sambutannya, Wakapolres Klaten Kompol Heru Sanusi menekankan pentingnya penelitian sebagai bagian dari pengembangan kualitas sumber daya manusia Polri. Menurut Kompol Heru, penelitian menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran untuk memastikan perwira lulusan Akpol dapat benar-benar mewujudkan perannya sebagai penjaga kehidupan, pembangunan peradaban, sekaligus pejuang kemanusiaan. Polres Klaten tentu mendukung penuh kegiatan ini. Sementara itu, perwakilan tim peneliti Kombes Pol Andreas Heri Susidarto menyampaikan apresiasi atas dukungan jajaran Polres Klaten. Ia menegaskan hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi nyata bagi penguatan sistem pendidikan dan pembinaan perwira muda Polri. Demikian laporan dari Polres Klaten, Bribda Nirmala melaporkan. Inisiatif mulia datang dari Aibtu Ahmad Syamsul, anggota Polsek Tongkuno, Polres Muna yang sejak tahun 2019 telah berperan aktif menghadirkan solusi terhadap krisis air bersih di wilayah tugasnya. Dengan menggunakan dana pribadi, ia menggagas pembuatan sumur bor di sejumlah titik rawan air di Kecamatan Tongkuno dan sekitarnya. Langkah ini lahir dari kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat yang kesulitan mengakses air bersih untuk keperluan rumah tangga dan ibadah. Langkah konkret pertama dilakukan pada tahun 2020 di Dusun Labora, Desa Oempu. Wilayah ini dihuni sekitar 60 kepala keluarga dan tidak memiliki sumber air bersih karena kondisi geografis berbatu. Proses pengeboran berhasil selama 6 bulan hingga mencapai kedalaman 143 meter. Hasilnya, masyarakat kini dapat menikmati air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan pertanian. Upaya berlanjut pada tahun 2022 di Desa Labasa, Kecamatan Tongkuno Selatan. Kali ini pengeboran dilakukan di lingkungan Masjid Darul Falah setelah sumur gali yang ada tercemar limbah. Dengan pengeboran hingga kedalaman 52 meter, air bersih kembali bisa dimanfaatkan, terutama untuk kebutuhan ibadah, jemaah masjid, dan warga sekitar. Terakhir, pada bulan April 2025 atau bertepatan dengan bulan Ramadan, Aibtu Ahmad Syamsul kembali melakukan pengeboran di Kelurahan Lawama, tepatnya di Masjid Nurul Iman. Air yang sebelumnya tercemar limbah kembali jernih setelah proses pengeboran selama 3 minggu. Sumur bor ini kembali menjadi tumpuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Seluruh kegiatan pengeboran didanai secara mandiri, baik melalui tabungan pribadi maupun fasilitas kredit dari Bank BRI.
Aksi Aibtu Ahmad Syamsul menjadi contoh nyata kehadiran anggota Polri yang tak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga turut hadir menjawab persoalan dasar masyarakat. Diharapkan langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi kolaborasi lebih luas dalam mengatasi krisis air di wilayah lain. Dari Polda Sulawesi Tenggara, melaporkan untuk Power TV. Di informasi lainnya, pemirsa Divisi Humas Polri menggelar kegiatan sosialisasi serta pelatihan platform Polistub dan Humas Pintar Presisi. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Mutiara STIK PTIK Lem Diklat Polri, Jakarta Selatan pada 30 Juli 2025. Pelaksanaan kegiatan ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, serta turut dihadiri oleh para pejabat utama Divisi Humas Polri. Sosialisasi serta pelatihan platform Polistub ini diikuti oleh 2.368 orang peserta, baik secara daring dan luring. Peserta terdiri dari anggota Divisi Humas Polri, Bid Humas Polda Jajaran, serta mahasiswa S1 dan S2 PTIK Lem Diklat Polri. Tujuan dari pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan ini adalah sebagai upaya untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman menyeluruh kepada personel Humas Polri dan satuan wilayah mengenai konsep, fitur, serta kebijakan penggunaan platform Polistub dan Humas Pintar Presisi sebagai sarana strategis dalam penyampaian dan diseminasi informasi, pengelolaan media digital, serta pelaporan kinerja kehumasan secara real-time dan terintegrasi. Melalui sambutannya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan bahwa Polistub adalah wadah untuk menyampaikan informasi berupa konten audiovisual terkait kinerja dan pencapaian Polri yang dapat diakses dan dilihat oleh masyarakat. Sebagai contoh, hari ini kita mendapatkan hibah penggunaan sistem. Hibah penggunaan sistem itu karya anak bangsa yang menyerupai YouTube tapi bukan YouTube. Platformnya seperti YouTube, tetapi diberi nama Polistub. Harapannya bahwa dengan adanya platform ini, kenapa kita mengembangkan platform ataupun menggunakan platform ini dalam rangka program diseminasi dan publikasi kepolisian? Karena bahwa kegiatan kepolisian sudah sangat banyak. Namun dengan adanya Polistub ini, dengan berbasis video, harapan kita bahwa semua konten yang sudah dibuat oleh kepolisian bisa tertampung di Polistub, sehingga bisa menjadi bukti polisi bekerja. Tinggal kalau ada yang tanya lagi, Pak, mana buktinya polisi bekerja? Silakan lihat di Polistub. Pada kesempatan ini, Divisi Humas Polri bekerja sama dan berkolaborasi bersama dengan PT Digital Unggul Gemilang untuk menciptakan platform Polistub. Diharapkan kerjasama ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, sekaligus menjaga kepentingan masyarakat. Dan tentunya ini bisa menjadi kendaraan baru untuk Polri agar lebih cepat penanganan terhadap sebuah peristiwa. Dan juga bagaimana Polri bertujuan untuk memberikan berkampanye tentang segala macam kegiatan kebaikannya melalui Polistub ini. Diharapkan melalui platform Polistub dan Humas Pintar Presisi dapat meningkatkan kinerja kehumasan Polri dan menanggapi pengaduan masyarakat serta dapat merespon cepat kebutuhan masyarakat seperti pelayanan SIM, SKCK hingga pengaduan masyarakat dan menjawab pertanyaan masyarakat atau publik terkait kinerja kepolisian. Dari Jakarta, Atianuma Willy Amanda, Polri TV. Divisi Humas Polri menggelar kegiatan sosialisasi serta pelatihan platform Polistub dan Humas Pintar Presisi. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, berikut laporan reporter Polri TV Atianuma. Saya melaporkan dari Auditorium Mutiara STIK PTIK Lem Diklat Polri Jakarta Selatan pada 30 Juli 2025, di mana siang hari ini baru saja usai dilaksanakan kegiatan sosialisasi sekaligus pelatihan dari aplikasi Polistub dan Humas Pintar Presisi. Pemirsa, pelatihan dan sosialisasi ini tadi dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, serta turut mendampingi Kepala Divisi Humas Polri
yaitu para pejabat utama Divisi Humas Polri. Dan pemirsa, pelaksanaan sosialisasi serta pelatihan dari aplikasi Polistub dan Humas Pintar Presisi merupakan upaya dan langkah kelanjutan setelah diresmikannya dan dilaksanakan launching dari aplikasi Polistub, di mana Polistub ini merupakan suatu ranah internet di mana dengan pengaplikasian para pengguna ini dapat mengupload video dan juga konten dari aktivitas kepolisian, baik dari tingkat Mabes Polri hingga tingkat Polres, Polda, Polres, dan juga Polsek. Dan pemirsa, selain itu juga dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan dari aplikasi Humas Pintar Presisi, di mana teknologi dari Humas Pintar Presisi ini menggunakan teknologi artificial intelligence yang dapat membantu dan memberikan asistensi kepada para masyarakat umum di seluruh Indonesia untuk menerima informasi dan dapat menanyakan keluhan atau juga terkait dengan pelayanan kepolisian secara masif dan juga dengan waktu yang cepat, di mana ini memanfaatkan sosial media mulai dari WhatsApp dan nantinya akan dikembangkan dapat diakses melalui chat dari sosial media Facebook dan sosial media lainnya. Pemirsa, tentunya teknologi dan perkembangan ini merupakan salah satu upaya Polri untuk dapat meraih dan hadir di tengah-tengah masyarakat dengan lebih dekat lagi serta mampu merespons cepat terhadap keluhan atau kebutuhan masyarakat, baik atas pelayanan kepolisian seperti pelayanan SIM, SKCK, pengaduan masyarakat, hingga keingintahuan masyarakat terkait dengan kinerja dan aktivitas Polri, di mana memang Polistub dan juga Humas Pintar Presisi ini dikembangkan dan dikelola oleh Divisi Humas Polri yang bersinergi bersama dengan 2 PT swasta yang turut membantu dan membentuk teknologi aplikasi Polistub serta Humas Pintar Presisi ini. Dan pemirsa, tadi juga disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho bahwa diharapkan dengan adanya sosialisasi sekaligus pelatihan dari penggunaan aplikasi Polistub dan juga Humas Pintar Presisi ini diharapkan dapat menjadi upaya untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman menyeluruh kepada personel Humas Polri dan satuan wilayah terkait. Begitu pula dengan kepada seluruh personel Polri secara umum mengenai konsep, fitur, serta kebijakan penggunaan platform Polistub dan Humas Pintar Presisi, di mana ini diharapkan dapat menjadi sarana strategis dalam diseminasi informasi, pengelolaan media digital, hingga pelaporan kinerja kehumasan secara real time dan tentunya terintegrasi. Dan pemirsa, tadi juga disampaikan oleh salah satu PT yang bekerja sama dengan Polri, yaitu PT Digital Unggul Gemilang, di mana mereka menyampaikan bahwa diharapkan platform Polistub dan juga Humas Pintar Presisi ini dapat menjadi platform atau wadah untuk menyampaikan informasi terkait dengan kinerja kepolisian secara jujur dan juga terukur, yang artinya nanti masyarakat umum dapat mengakses langsung dan masyarakat juga dapat mengenal lebih dekat terkait dengan kinerja kepolisian, pelayanan kepolisian, hingga mengenal lebih jauh tentang kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, pemirsa, tadi disampaikan juga informasi oleh Ketua Pelaksana Pelatihan dan juga Sosialisasi ini bahwa para peserta yang hadir di pelatihan dan sosialisasi hari ini terbagi menjadi 2, yaitu peserta yang tergabung secara langsung hadir di Jakarta Selatan, begitu pula dengan para anggota Bithumas Polda jajaran serta Sihumas atau Seksi Humas dari Polres jajaran seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan ini secara daring. Dan total peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah sebanyak 2.368 peserta. Tentunya pemirsa, diharapkan usai pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan hari ini, seluruh personel dan juga peserta yang mengikuti pelatihan ini dapat semakin memahami dan juga nantinya bisa mengoperasikan platform Polistub serta Presisi Pintar ini. Dan pemirsa, juga pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi awalan atau langkah awal bagi Polri melalui Divisi Humas Polri untuk mengenalkan kembali kepada masyarakat kinerja-kinerja kepolisian serta bisa meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
dalam rangka memperkuat sinergisitas lintas sektoral guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menghadiri musyawarah daerah atau Musda ke-18 Badan Pengurus Daerah atau BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kalteng yang digelar di Aula Jayang Tinggang, Kantor Gubernur Kalteng. Selamat malam dan salam presisi. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan SIK MSI menghadiri pembukaan musyawarah daerah ke-13 BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Tengah tahun 2025 dengan tema Sinergitas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia bersama pemerintah daerah Kalimantan Tengah guna menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Kegiatan ini berlangsung di Aula Jayang Tinggang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan ini mengusung tema semangat regenerasi kepemimpinan pengusaha muda ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabra dan dihadiri oleh lebih dari 500 tamu undangan yang terdiri atas pengurus HIMPI Pusat, perwakilan 14 DPC Kabupaten, Kota, pelaku UMKM, organisasi kemahasiswaan, serta jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah. Kapolda Kalimantan Tengah melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengungkapkan bahwa kehadiran pimpinan Polda dalam forum Musda ini merupakan bentuk dukungan institusional terhadap peran strategis HIMPMI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat kemandirian ekonomi anak muda. Lebih lanjut, Kombes Pol Erlan Munaji menambahkan bahwa Kapolda Kalteng mengapresiasi semangat musyawarah dan mufakat dalam tubuh organisasi HIMPMI sebagai salah satu kekuatan utama dalam membangun iklim usaha yang sehat, berdaya saing, dan inklusif. Dengan terlaksananya Musda ke-18 ini diharapkan HIMPI Kalimantan Tengah semakin solid, inovatif, dan kolaboratif dalam menciptakan ruang-ruang baru pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi generasi muda dan pelaku UMKM lokal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigda Pol Humas Polda Kalimantan Tengah dari Aula Jayang Tinggang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah melaporkan langsung untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.